kita akan mempelajari mengenai hikayat. Di sini ada yang tahu hikayat itu apa? Sebelum Bapak menjelaskan, baik, langsung saja. Bapak akan menjelaskan mengenai teks hikayat. Hikayat secara umum adalah hikayat merupakan salah satu bentuk prosa yang merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Lalu pengertian hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah. Tentang hikayat, hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian dan juga mukjizat dari tokoh utama. Hikayat itu dibacakan sebagai hiburan. Pelipu lara juga bisa. Nah, asal kata hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan kisah. Fungsi hikayat sebagai pembangkit semangat, penghibur pelipu lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Lalu selanjutnya ada perkembangan hikayat. Hikayat mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terdengar susah untuk diartikan. Struktur hikayat ada abstraksi, evaluasi, orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Bapak akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional. Lalu yang kedua, orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita, sebab kerumitan yang ada di dalam hikayat. Evaluasi konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian. Resolusi pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh utama atau pelaku. Lalu koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, selanjutnya ciri-ciri dan karakteristik hikayat. Yang pertama, ada bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu lama. Istana sentris. Istana sentris adalah pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Seringkali bertemanya itu kerajaan. Istana sentris dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah pangeran atau raja. Cerita ini adalah negeri yang umumnya kerajaan. Pralogis. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal, yaitu yang kemustahilan dalam teks, yang berarti tidak logis atau juga tidak bisa dinalar. Pralogis, contoh seperti bayi lahir disertai pedang dan panah, seorang putri keluar dari gendang. Statis, dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap.
kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Contoh seperti Syekh Peri mengalahkan Garuda yang mampu untuk merusak sebuah kerajaan, atau Gatot Kaca yang terkenal kuat kalau di Indonesia. Lalu anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Anonim disampaikan itu secara lisan, artinya tidak jelas siapa membuat atau pengarangnya. Arkais, menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau jarang dipakai, digunakan dalam komunikasi pada masa kini atau yang tidak lazim. Contohnya hata, maka, titah, upeti, bejana, sahdan, serta juga sebermula. Nah, berikutnya unsur-unsur hikayat ada 2, yaitu unsur intrinsik meliputi unsur yang membangun cerita dari dalam. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun cerita tersebut dari luar. Unsur intrinsik meliputi tema, latar, alur, amanat, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Lalu unsur intrinsik meliputi kepengarangan, yaitu pendidikan, keyakinan, status sosial, dan lain sebagainya, dan pengaruh zaman, yaitu nilai moral, nilai agama, sosial, budaya, nilai budaya. Lalu selanjutnya ada nilai dalam hikayat. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupan, dapat berupa nilai religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika atau keindahan. Contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat Indra Bangsawan. Ada yang tahu Indra Bangsawan? Nah, ini dari nilainya itu agama. Konsep nilainya memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipan teksnya itu, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa qunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nah, itu contohnya kalau kita menganalisis nilai yang terdapat dalam hikayat. Itu juga ada pasrah kepada Tuhan setelah berusaha, maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Lalu contoh yang kedua, nilai sosial. Konsep nilainya itu tidak melihat perbedaan status sosial. Lalu kutipan teksnya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi tujuan putri menerimanya dengan senang hati. Lalu yang kedua, membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Dengan segera Syekh Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Nah, itu. Nah, lalu kemudian nilai budaya. Nah, ini konsep nilainya. Raja ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Nah, lalu kutipan teksnya dari kalimat pertama itu, maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja dalam negeri. Lalu ada nilai budaya. Konsep nilai yaitu raja ditunjukkan berdasarkan keturunan dan raja memiliki putra lebih dari satu
selalu mencari tahu siapa yang paling gagah, lantas menjadi penggantinya. Nah, ini kutipan teksnya, bisa kalian lihat kan? Barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Lalu berikutnya ada contoh moral. Konsep nilainya itu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Lah, itu moralnya. Kutipan teks, Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Ya, memperdaya orang yang tidak berusaha. Nah, ada nilai edukasi. Kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Kutipan teks, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampai usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Nah, ini dari edukasi. Jenis-jenis hikayat. Hikayat berdasarkan isinya dan hikayat berdasarkan asalnya. Ada yang tahu? Nah, ini hikayat berdasarkan isinya. 1. Cerita rakyat, epos India. 3. Cerita dari Jawa. 4. Cerita-cerita Islam dan sejarah dan biografinya. Hikayat berdasarkan asalnya, dari Melayu, pengaruh Jawa, pengaruh Hindu, pengaruh Arab dan Persia. Hikayat berdasarkan asalnya, Melayu asli. Contohnya itu cerita tentang Hang Tua. Lalu yang kedua, si miskin. Ada unsur Islamnya. Hikayat Indra Bangsawa, hikayat Malim Demam. Nah, sekarang hikayat dari pengaruh Jawa. Hikayat Panji Semirang, hikayat Cekal Weneng Pati, hikayat Indrajaya dari cerita Angling Dharma. Nah, selanjutnya ada pengaruh Hindu, hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. Lalu kedua, hikayat Perang Pandawa dari cerita Mahabharata. Yang ketiga, hikayat Bayan Budiman. Dari penjelasan tadi mengenai hikayat, di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, habis ini kalian berdiskusi, lalu nanti di grup Bapak akan kasih tugas dan dikumpulkan di Google Form. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.